Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat pagi adik-adik. Welcome to Keep Venture. Adik-adik, sebelum kita memulai pujian kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu. Kiranya Engkau yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, kita harus selalu memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, semuanya adalah berkat dari Tuhan. Sudah selayaknya lah kita pakai semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulut
time. Shalom adik-adik sekalian, sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lagi. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan, kami boleh menyimpannya dalam hati kami, dan boleh kami melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini cerita kita akan kita baca dari 2 Tawarik 22 ayat 10 sampai pasal 24 ayat 25. Adik-adik, Atalia ingin menjadi ratu. Anaknya Raja Ahazia sudah mati dan dia memutuskan untuk membunuh semua anak Raja Ahazia agar dia dapat menjadi ratu. Benar-benar seorang anak yang jahat. Anak perempuan Atalia marah dan ketakutan karena ibunya ingin melakukan hal yang sedemikian mengerikan. Cepat jika kita bergegas, kata Yosabat kepada suaminya. Kita dapat menyembunyikan bayi Yoas dalam bait Allah. Ibuku tidak akan pernah menemukan dia di sana. Selama 6 tahun Yosabat dan suaminya Imam Yoyada yang baik merawat Yoas kecil. Yoas tinggal dan bermain di dalam bait Allah. Dan bibi serta pamannya melindungi dia dari nenek Atalia yang kini menjadi ratu. Raja Atalia yang jahat bahkan tidak tahu kalau Yoas masih hidup. Ketika Yoas hampir seusia kalian, Yoyada memanggil para imam dan umat Israel ke bait Allah. Dia memberitahu mereka bahwa sudah waktunya untuk menobatkan Yoas menjadi raja. Allah telah berjanji kepada Raja Daud bahwa seseorang dari keluarganya akan selalu menjadi raja dan bahwa juru selamat akan lahir dari keluarganya. Karena Yoas berasal dari keluarga keturunan Daud, maka ia pantas menjadi raja. Allah akan menepati janjinya mengenai juru selamat melalui Yoas. Di sekeliling gerbang bait Allah, berdirilah para penjaga berpedang yang siap untuk menghentikan siapa saja yang berusaha melukai Yoas kecil ketika dia muncul di hadapan umat Israel. Yoyada dan para imam mengurapi Yoas dengan minyak, mengenakan mahkota di atas kepalanya, memberinya salinan Taurat Allah dan berseru, "Hiduplah raja!" Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Ada nyanyian dan tiupan sangkakala. Itu menjadi sebuah perayaan yang meriah. Ratu Alia mendengar suara musik dan seruan itu, kemudian dia berlari ke bait Allah. Ketika dia melihat Yoas dinobatkan sebagai raja, dia mengoyakkan jubahnya serta berseru, "Hianat, hianat!" Yang maknanya, dia tidak dapat menjadi raja, akulah pemimpinnya. Tetapi para tentara menyingkirkan dia untuk selamanya. Tentu saja Yoas masih terlalu muda untuk memerintah sendirian. Maka Imam Yoyada membantu dia. Imam yang bijaksana itu memberitahu orang-orang bahwa mulai sekarang mereka semua akan mengikuti dan menaati Allah. Mereka sepakat untuk berbuat demikian. Dan karena itu umat Israel pergi dan menghancurkan kuil Baal, ilah palsu itu, dan menghancurkan mezbah serta berhala-berhala. Bertahun-tahun kemudian ketika Yoas sudah dewasa, dia memutuskan untuk memperbaiki bait Allah. Para tukang kayu, tukang batu, serta tukang besi dan tembaga dipekerjakan untuk membuat bait Allah itu tampak seperti baru lagi. Sebuah peti ditempatkan di pintu masuk bait Allah supaya bangsa itu dapat memberikan uang untuk memperbaiki bait Allah, membuat perabotan yang baru, dan membayar semua pekerja. Semua orang dengan senang hati memberikan uangnya dan semua pekerjaan itu diselesaikan. Selama Yoyada hidup, Raja Yoas dan bangsa itu memuji dan menyembah bait Allah di bait Allah yang indah itu. Tetapi setelah Yoyada meninggal, segalanya berubah. Yoas segera melupakan nasihat dan teladan Yoyada, dan dia mendengarkan orang-orang Yehuda. Yoas dan bangsa ini berpaling dari Allah dan baitnya dan menyembah ilah palsu. Allah mengutus Zakaria, anak Yoyada, untuk berbicara kepada bangsa itu. "Mengapa kalian tidak mentaati Allah?" Zakaria bertanya, "Karena kalian telah berhenti mengikuti Allah, dia tidak akan menyertai kalian lagi." Raja Yoas dan bangsa Israel tidak mau mendengarkan perkataan Zakaria, dan mereka melakukan hal yang mengerikan. Mereka merajam dan membunuh anak Yoyada tepat di pelataran rumah Allah. Tetapi bahkan pada saat Zakaria hampir mati, dia terus memperingatkan Yoas, "Tuhan akan melihat apa yang telah engkau lakukan dan dia akan menghukum engkau." Dan Allah memang menghukum raja yang telah berpaling daripadanya itu. Allah mengirimkan sekelompok kecil tentara untuk menghukum Yoas dan orang Yehuda. Yoas terluka di dalam pertempuran
dan kemudian para pelayannya sendiri membunuh dia atas apa yang telah dilakukan kepada Zakaria. Meskipun Yoas memberontak, Allah memakai dia untuk memerintah garis keturunan yang akan diteruskan sampai kepada Yesus. Yoas adalah kakek buyut dari Yesus. Cerita ini sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa kita sangat membutuhkan seseorang yang akan melakukan kehendak Allah setiap saat. Hanya satu yang pernah melakukannya. Siapa dia? Ya, dia adalah Yesus. Memory verse. Nah, minggu ini ayat hafalan akan diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Kita akan bersama-sama menghafalnya dan kita akan bacanya sebanyak 4 kali. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Raja Yoas yang telah Engkau pilih sebagai raja, tetapi pada akhir hidupnya dia memberontak daripadamu, dia berbalik dan tidak percaya kepadamu. Tuhan, kami tahu bahwa seringkali dalam hidup kami melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Karena itu kami butuh Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan kami untuk taat pada perintah-Mu. Tuhan, tolong kami agar dalam hidup kami selalu taat pada perintah-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, bila firman ini boleh selalu menjadi pengingat bagi kami untuk hidup selalu sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa orang Yehuda tidak menasihati Raja Yoas untuk taat kepada Tuhan? Bukannya orang Yehuda juga umat Allah ya? Betul, bahwa orang-orang Yehuda adalah umat Allah. Sayangnya, mereka pada saat itu juga sudah terpengaruh oleh kehidupan yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti penyembahan berhala, kehidupan rohani yang tidak baik, dan lain sebagainya. Seperti yang ada dalam 2 Tawarik 24 ayat 18. Bahkan dalam Yeremia 5 ayat 21, Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang bodoh, yang tidak memiliki pengertian, yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Sehingga mereka pun termasuk dalam orang-orang yang menerima hukuman Allah. Tanpa adanya pemimpin yang setia kepada Tuhan, sebuah bangsa bisa sama-sama buruknya dengan pemimpinnya. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa penting untuk kita menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi orang yang setia dan benar, sehingga ketika kita menjadi dewasa, menjadi pemimpin, kita bisa memimpin dengan hati yang cinta Tuhan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita menjadi anggota, kita harus bisa memberi nasihat kepada pemimpin kita, karena kita sudah bisa hidup dalam kebenaran Tuhan.
Song of the Month. Yay! Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.